Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program IDX Second Session Closing, dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Sahrizanas. Beliau adalah Technical Analyst dari BCA Sekuritas. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Mas Ican. Selamat sore, Apa kabar Bapak. hari ini? Baik, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Kita langsung saja mereview perdagangan hari ini. Nampaknya indeks harga saham gabungan ini masih terus bertahan saja di level-level psikologis antara 6.000 sampai dengan 6.100. Apa yang sedang dinantikan sebenarnya oleh pelaku pasar sehingga indeks ini juga kok masih galau saja posisinya? Ya, baik, terima kasih Pak Pres sebelumnya. Kalau kita lihat ya memang indeks ini 4 hari perdagangan, kalau secara teknikal saya lihat ini false break ya. Oke. Jadi sempat membreakout daripada level 6.100, bahkan tertinggi di 6166, yaitu di tanggal 23 Juli lalu. Nah, kalau kita lihat baik katalis ya, katalis negatif yang datang dari International Monetary Fund atau IMF gitu ya, yang merevisi ke bawah gitu pertumbuhan ekonomi daripada kawasan Asia sendiri. Baik. Yang tadinya itu sebesar 6,7%, sekarang di level 6,3% untuk tahun ini. Nah, ini juga menjadi katalis negatif yang menjadi katalis negatif penggerak ini ya, pelemahan daripada indeks sendiri. Nah, kalau dari dalam negeri di sepanjang pekan ini kurang ada begitu data ekonomi yang dapat menggairahkan market ya. Kalau kita lihat pergerakan indeks juga masih bertahan juga di atas level 6.000, kemungkinan untuk potensi masih bertahan di atas 6.000 cukup kuat sih kalau untuk indeksnya, Mas. Baik, tapi kalau secara teknikal pergerakan IHSG sendiri bagaimana? Trennya apakah memang konsolidasi atau kecenderungannya nanti akan mengelemah lebih jauh lagi, bahkan meninggalkan level psikologis 6.000? Iya, kalau sekarang potensi pergerakan daripada indeks, kalau kita lihat dari tanggal 14 Juli memang masih dalam tren bullish ya, tren bullish, dan masih kuat di atas moving average 20 hari dan 50 harinya. Jadi indikasi untuk pelemahannya masih cukup minim ya. Saya rasa untuk pekan ini masih bertahan di potensi atau di teritori 6.000 dengan support berada di level 6.060 atau dengan level resisten di level 6138 untuk indeksnya, Mas Pras. Baik, 6138 masih ada peluang ya resisten dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik, pemirsa, tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi. Ada line telepon interaktif kami di 021 391 5201, kemudian juga WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 3749. Tadi sudah kita sampaikan ada beberapa saham yang menarik. Ini ada saham Bank Jago atau Arto juga, lonjakannya juga cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat secara teknikal memang pergerakannya dalam satu pekan ini juga masih terus melambung begitu. Bahkan satu bulan juga kondisinya tidak jauh berbeda. Apa yang perlu dicermati bagi para investor maupun trader, terutama mereka yang sudah memiliki posisi nih di Bank Jago? Iya, untuk Arto sendiri secara teknikal strong bullish ya, pergerakan dari awal tahun 2021 memang kecenderungan masih strong bullish. Potensi untuk di hold masih cukup baik karena memang psikologis 18.000 bahkan sudah tersentuh untuk Arto. Kemungkinan koreksi minor akan terjadi memang di level-level support 16.350. Pasti akan ada koreksi support terlebih dahulu, koreksi minor untuk Artonya. Namun untuk di hold masih cukup baik ya. Potensi target terkuat di 18.925 untuk saat ini. 18.49. 18.925. Oke. 18.925 ini peluang yang menarik dengan pergerakan Arto yang masih melambung. Jadi kalau yang sudah posisi ya mungkin masih bisa di hold kali ya, Mas ya. Iya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk cukup banyak. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari pemirsa, Mas Ican. Yang pertama dari Bapak Edi di Batam ini, selamat sore ya. Pak Edi menanyakan saham Bank BRI, Mas Ican sudah memiliki posisi di 3.820 cut loss atau di average down nih dengan level support berapa nih? Silakan analisisnya. Iya, kalau kita lihat pergerakan dari BBRI sendiri di 9 November 2020 lalu memang terbentuk gap ya. Ada perbedaan antara harga opening dan harga closing di hari kemarinnya, yaitu di level 3.700.
Nah, kita bisa pertimbangkan level 3.700 ini sebagai support terlebih dahulu, atau kita boleh gunakan sebagai level averaging down. Nampaknya untuk level support kuat di sini, 3.700. Psikologis price kita boleh averaging down. Pullback area ini resisten terdekat di 3850 sampai dengan level 3990 untuk BRI-nya. Dengan pergerakan hari ini yang mengalami tekanan 1,8%, begitu hampir 2%. Justru Anda melihat kita mengambil posisi average down itu masih oke ya? Masih oke di tengah ini juga ya, kalau kita lihat pergerakan 4 candle ini, momentum untuk technical rebound masih cukup baik, nampaknya di level-level psikologis 3.700, bahkan lebih rendah lagi untuk level support 3650, nampaknya potensi terbatas di area situ sih. Baik, itu dia. Berarti memang tekanan yang terjadi dalam 1 pekan terakhir ini harusnya bisa menjadi peluang ya kita untuk mengambil posisi beli, karena asing juga sempat melakukan aksi jual di Bank BRI, begitu ya Mas ya? Betul. Oke, itu dia, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Edi di Batam. Jadi kalau memang tadi sudah punya posisi di 3820, masih bisa di hold ya? Bagaimana nih kalau 3820 yang sudah dipunya nih? Untuk 3820 saya rasa masih cukup dekat ya dengan area sekarang 3730. Tadi saya sempat mention juga 3.700 bisa dipertimbangkan untuk averaging dan potensinya. Baik, itu dia untuk Bapak Edi di Batam, dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk ini, kita akan coba sapa Mas Ican. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras, Iya. dari Giantoro Bandung, salam sehat. Yes, terima kasih, salam sehat juga Pak Giantoro. Langsung saja pertanyaannya apa ini untuk Mas Ican? Saya mohon informasi rekomendasi dari Antam Pak, Oke. support resisten untuk seminggu di harga berapa? Yes. Sama saham BHIT Pak. BHIT ya? BHIT saya punya di harga 76. Oke. Antam saya baru jual di 2540 Pak, saya mau buyback kembali. Oh, buyback lagi ya, di berapa ya? Iya. Oke, itu Terus saja. Bank Kapital, Oh, boleh masuk nggak Pak dengan harga sekarang? BACA ya? Iya Pak, BACA betul. Entry levelnya? Iya, entry level. Baik, itu saja ya Pak Baik, Giantoro Pak Pras, ya. terima kasih. Yes, Selamat sama-sama. sore. Selamat sore Pak Giantoro. Mungkin langsung saja dijawab, tadi sudah kita jawab Pak Edi di Batam. Pak Giantoro nih, Antam bagaimana? Sudah sempat jual di 2540, nampaknya masih penasaran nih mau mengambil cuan di sana. Support resistennya berapa untuk 1 pekan terakhir? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Pras. Ini untuk Antam ya. Untuk Antam pergerakan secara time frame weekly-nya memang sudah cenderung profit taking ya. Oke. Menguji dynamic supportnya di level 2440. Alangkah lebih baik kita wait and see dulu terlebih dahulu untuk di level-level situ 2430 kita boleh entry lagi untuk Antamnya. Karena secara tren juga masih cukup baik. Resisten terdekat di 2670 untuk Antamnya, Pak. 2670, lebih cenderung kemana pergerakannya? Apakah setelah menyentuh level support di 2440 kemudian harus mengambil posisi turun sedikit di 2430, atau bagaimana nih untuk peluang Antam sendiri? Kalau Antam sendiri, titik penentuan yaitu di psikologis 2500 ya. Kalau di 2500 ini terjadi pullback, potensi untuk 2670 sampai dengan 2700 ini bisa tercapai untuk Antam dalam sepekan. Oke, berarti apakah harus menunggu level tahanan dulu nih di 2500 kemudian rebound, atau apabila jebol ke bawah baru kita mengambil posisi beli? Iya, kurang lebih seperti itu. Kita menguji level ketahanan 2500 terlebih dahulu. Baik, itu diperhatikan ya Pak Giantoro. 2500 ini menjadi level krusial dari pergerakan Antam. Kalau masih ada tahanan kuat di sana, ada peluang pullback ke atas 2670 sampai dengan 2700 ya Mas Ican ya. Oke, selanjutnya ada BHIT. Sudah punya di 76. Bagaimana? Nah, ini untuk BHIT menarik ya. Untuk dalam sepekan ini penguatan sudah 10%-an lebih. Menguji golden ratio Fibonacci-nya, yaitu resisten terdekat selama sepekan ini kurang lebih di 103 ya, 103 sampai 105. Potensi boleh di hold terlebih dahulu dengan support di level 84 untuk BHIT-nya. Baik, 76 di hold saja. Nambah posisi masih disarankan atau ya sudah kita hold saja? Bisa jika 91 mampu untuk keuji ya, karena psikologi 100 ini rada susah untuk saham-saham di bawah 100 sebenarnya. Oh, berarti 91 level-level hari ini nih, closing market 91 nih, BHIT.
Untuk averaging buy nampaknya kita wait and see terlebih dahulu, alangkah lebih baik kita hold terlebih dahulu. Oke, hold saja. Nanti ada peluang ke 100-an begitu yang Anda katakan juga level krusialnya. Kalau tembus ya syukur sampai 103 sampai dengan 105 begitu ya Mas Ican ya. Iya, betul. Baik, itu dia untuk BHIT Pak Giantoro. Kemudian baca BACA ini bagaimana? Entry levelnya seperti apa? Karena kita lihat hari ini closingnya sudah hampir 3%, nampaknya ini ada peluang atau tidak begitu untuk entry. Iya, secara sepekan juga sudah melemah 3,24%. Ini nampaknya untuk baca sendiri di sini maintain support 376 ya, karena pergerakan masih konsolidasi saja, mengunci MA 50 pekannya, ke 20 pekannya. Jadi kita wait and see terlebih dahulu, atau boleh kita tunggu lebih rendah lagi, buy on weakness di 370 sampai dengan level 400 untuk bacanya, range itu. Nanti potensial upside-nya seberapa kuat nanti apabila rebound? Potensial upside paling nggak resisten pertama yaitu di rasio 23,6 Fibonacci-nya di level 505 ya untuk pergerakan dari bacanya sendiri. Baik, 505. Jadi kalau mengambil posisi, tunggu dulu ada level-level 400 nih Pak. Jadi Pak Giantoro kalau memang sekarang kan sedang turun nih, kita lihat besok berarti ya Mas Ican ya. Kalau semakin turun tunggu 400, kalau misalnya turun lagi ya 370, itu bisa menjadi peluang untuk cicil belilah antara 400 sampai dengan 370 ya Mas Ican ya. Dengan peluang ke 505. Mas Ican, kita akan jeda dulu sebentar dan juga pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.